Cerita berlanjut, setelah Jiang Cheng melancarkan serangan yang berhasil menghantam Dao Zuchiran dan para tetuanya, hingga membuat mereka semua berjatuhan tewas di tempat. Mereka semua berjatuhan tewas di hadapan Ran Fei yang sedikit membuatnya kasihan. Itu, Master Sekte, dan para tetua, mereka semua mati. Mendapati Ran Fei yang terlihat merasa kasihan atas kematian Master Sektenya itu, Jiang Cheng yang baru turun langsung menenangkannya. Nona Ran Fei, orang-orang itu sama sekali tak mempedulikan hidup atau matimu, dan mereka bahkan ingin kamu dikuburkan bersama keluarga duanmu, jadi kamu tak perlu mengasihani kematian mereka. Dan Jiang Chen juga bertanya apakah Ran Fei mau menjadi master baru Sekte Yanxia. Sekarang bagaimana pendapatmu tentang menjadi master baru Sekte Yanxia? Menerima tawaran Jiang Cheng untuk menjadi master baru Sekte Yanxia tersebut, Ran Fei sedikit kesulitan untuk menjawabnya. Itu, aku. Mengetahui Ran Fei yang kesulitan untuk menerima tawarannya tersebut, Jiang Cheng langsung berteriak menegur duanmu Zixiu. Hei, kau Zixiu. Duanmu Zixiu sontak panik. Leluhur, aku di sini. Tak menunggu lama, dengan kesal, Jiang Cheng langsung memarahinya. Kau sialan, gadis itu tulus mencintaimu, tapi kau, bajingan, kau telah mengecewakannya. Jadi aku tidak mau tahu apa alasanmu. Aku akan mengatur agar kalian berdua menikah, lalu kamu akan membantu Ran Fei dalam mengambil alih urusan Sekte Yanxia di masa depan. Juga ke depannya kamu harus bertindak hati-hati dan jangan terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, ditambah, kau jangan pernah memikirkan gadis kecil jilingan kami lagi, apa kau mengerti? Duanmu Zixiu bergegas berlutut, dan membalas, ya, baik leluhur. Zixiu tidak akan berani memikirkan hal-hal yang tidak pantas tentang tetua Ji lagi. Setelah memutuskan hal tersebut, Jiang Cheng juga berbalik melirik ke arah para anggota Sekte Yanxia yang berada di sana, dan menginstruksikan, orang-orang dari Sekte Yanxia, dengarkan aku. Dao Zuchiran dan anggotanya tersebut, mereka semua merupakan orang-orang yang tercela dan melakukan serangan secara diam-diam selama jalannya pertandingan, jadi mereka sekarang telah kuhukum. Lagi pula, bagaimana bisa orang-orang tanpa etika bela diri seperti mereka mampu memimpin Sekte Yanxia menuju kejayaan? Apa aku benar? Dan dia memutuskan, jadi oleh karena itu, mulai sekarang, Ran Fei akan menjadi Master Sekte Yanxia yang baru. Apa ada yang tidak puas dengan keputusanku? Para anggota Sekte Yanxia yang berada di sana seketika berlutut ketakutan dan langsung menyetujui keputusan Jiang Cheng. Tidak berani, kami semua menerima keputusan Master Jiang. Mereka juga bergegas memberikan penghormatan kepada Ran Fei dan Jiang Cheng. Temui Master Sekte Ran Fei, temui leluhur Jiang. Seusai semua keputusannya disetujui, dengan sangat senang, Jiang Cheng mengatakan, hahaha, bagus. Mulai sekarang keluarga duanmu dan Sekte Yanxia akan menjadi kerabat, jadi tak akan ada lagi pertikaian antara sekte besar di domain Sanxiu ini. Kalian para kultivator harus bekerja keras dalam berkultivasi untuk menciptakan masa depan yang cerah di domain Sanxiu ini. Ding, terdengar suara notifikasi dari sistem Jiang Cheng, dia berpikir ada seseorang yang mendapatkan poin untuknya. Oh, coba kulihat, siapa lagi yang mendapatkan poin untukku? Dengan cepat, Jiang Cheng membuka panel sistemnya untuk melihat notifikasi tersebut. Namun, entah notifikasi apa yang terdapat pada panel sistemnya. Akan tetapi, yang jelas, setelah membaca notifikasi tersebut, ekspresi Jiang Cheng seketika berubah marah, sambil bergumam, sungguh keterlaluan. Sementara itu, di dunia fana, domain Changtian, prefektur Dahe, Mansion Tuiba, arena kompetisi seni bela diri untuk memperebutkan piala sekti Feixian yang pertama divisi domain Changtian. Terlihat dua kontestan sudah berada di atas arena kompetisi, bersiap untuk melakukan pertandingan. Seperti biasa, pembawa acara mulai memperkenalkan kedua kontestan yang akan bertanding di atas arena kompetisi tersebut, dengan menyanjung kontestan dari Sekte Satian setinggi langit. Dia adalah Zuo Chai, tuan muda dari Sekte Satian yang diakui sebagai keajaiban nomor 1 di domain Changtian ini. Dengan tulang akar yang luar biasa dan sumber daya dari sekte terbesar di domain Changtian, dia juga telah melalui berbagai ujian kecil yang tak terhitung jumlahnya dan tak pernah gagal. Namun, lawannya hari ini, Duan Qian, juga tidak biasa. Meski kekuatannya biasa-biasa saja,
tapi dia memiliki berbagai senjata spiritual tingkat tinggi dari Sekte Feixian. Jadi menghadapi gaya bertarung lawan dari Sekte Feixian yang tak tahu malu seperti ini, bisakah jenius muda kita menang? Mari kita tunggu dan lihat siapa pemenangnya. Oke, pertandingan resmi dimulai. Tak membuang-buang waktu lagi, Duan Qianqian bergegas melesat maju menyerang. Dengan berbagai senjataku yang sudah lengkap, terimalah teknik pedang Heavenly Moonku ini. Serangan tersebut langsung melesat maju menghantam Feng Zhuochai. Namun, Feng Zhuochai masih bisa menahan serangan tersebut. Akan tetapi, walaupun dia berhasil menahan serangan tersebut, Feng Zhuochai juga kehabisan cukup banyak tenaga, hingga langsung membuatnya kelelahan hanya dengan menahan satu serangan. Berpikir Duan Qianqian akan menang karena telah unggul dalam serangan pertama tersebut, dengan percaya diri, Jiang Hong menyindir para tetua Sekte Satian di samping. Bagaimana dengan itu? Apa kalian masih berpikir bahwa kalian tak terkalahkan? Menerima sindirannya tersebut, para tetua Sekte Satian masihlah sangat tenang, karena mereka masih memiliki rencana yang belum ditunjukkan. Dan Tong Minglian menanggapi, kami hanya sedang bermain-main. Apakah kamu belum tahu rencana kami yang sebenarnya? Dan benar saja, tak menunggu lama, tetua Sekte Satian, Feng Mingxi berteriak menginstruksikan Feng Zhuochai untuk segera menggunakan trik yang telah dipersiapkan. Zhuochai segera gunakan trik itu. Mendengar Feng Mingxi yang meminta Feng Zhuochai menggunakan trik tersebut, sontak membuat Jiang Hong terkejut. Apa trik? Dengan cepat, Jiang Hong melihat Feng Zhuochai di atas arena, dan mendapati Feng Zhuochai yang membawa beberapa jimat di tangannya. Itu jimat pemanggilan? Tak berlama-lama lagi, Feng Zhuochai langsung mengaktifkan beberapa jimat pemanggilan tersebut. Mendapati jimat pemanggilan tersebut, Jiang Hong bergegas bertanya pada para tetua Sekte Satian tentang makhluk apa yang akan Feng Zhuochai panggil. Hei, makhluk jenis apa yang akan dia panggil? Akan tetapi, para tetua Sekte Satian sama sekali tak menjawab pertanyaannya, dan hanya menanggapi pertanyaan Jiang Hong, dengan tersenyum bangga ke arahnya. Namun, tak lama, para tetua Sekte Satian seketika menghilang secara bersamaan dari hadapan Jiang Hong, yang sontak membuatnya terkejut. Apa-apaan ini? Di mana orang-orang tadi? Kemana perginya mereka semua? Semua tetua Sekte Satian yang sebelumnya berdiri di sampingnya benar-benar menghilang dari sana. Mengingat beberapa jimat panggilan yang Feng Zhuochai keluarkan, Jiang Hong seketika menyadari kemana perginya para tetua tersebut, dan dengan berlahan, Jiang Hong melirik ke arena kompetisi. Dan benar saja, para tetua Sekte Satian yang tak tahu malu itu, mereka benar-benar dikuciyose Feng Zhuochai ke atas arena untuk melawan Duan Qianqian secara bersamaan. Melihat itu, Jiang Hong berteriak menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di atas arena. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan di atas arena? Apakah kalian ingin mengganggu kompetisinya? Feng Mingxi menanggapi, kami tidak sedang ingin mengganggu jalannya kompetisi. Kami semua hanya menandatangani kontrak surgawi sementara waktu dengan pemain Feng Zhuochai. Dengan aura penindasan, dia melanjutkan perkataannya, jadi kami semua sekarang menjadi milik pemain Feng Zhuochai, kamilah makhluk roh yang dia panggil. Tak berlama-lama lagi, setelah mengatakan hal tersebut, tanpa rasa malu, mereka semua langsung melesat maju menyerang Duan Qianqian secara bersamaan. Sialan, kalian sungguh tak tahu malu. Dihadapkan serangan keroyokan dari para tetua Sekte Tianlan tersebut, Duan Qianqian hanya bisa melancarkan serangan Heavenly New Moon secara acak sambil memejamkan mata untuk bertahan. Akan tetapi, tepat ketika dia membuka matanya lagi, Duan Qianqian seketika dikejutkan karena semua tetua sudah berada di sekelilingnya sambil membentuk sebuah formasi penyerangan. Tak menunggu lama, formasi penghancur angin pembunuh telah selesai mereka persiapkan dan langsung mereka lancarkan ke arah Duan Qianqian yang berada di tengah-tengah formasi. Jiang Hong sontak panik menyaksikan Duan Qianqian yang dikeroyok tersebut. Dia bergegas meminta mereka untuk menghentikan pertandingan. Kalian sungguh busuk, hentikan, pertandingan dihentikan. Akan tetapi, mereka sama sekali tak mempedulikan teriakannya. Mereka terus menyerang Duan Qianqian dengan formasi tersebut, hingga membuat Duan Qianqian memohon pertolongan, Master, selamatkan aku. Mendengar Duan Qianqian yang meminta pertolongan pada Jiang Hong, dengan senyum licik, Feng Mingxi menanggapi, hehe, apa, menyelamatkanmu, dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya sendiri.
Dan benar saja, tak berselang lama, beberapa tetua langsung melesat mengepung Jiang Hong di sana. Sialan, kau anjing tua, kau sudah melakukan penyergapan di sini. Beberapa tetua tersebut bergegas mengaktifkan formasi penghancur angin pembunuh untuk menyerang Jiang Hong. Sialan, kalian, apa yang sedang kalian lakukan, beraninya kalian. Tak menunggu lama, serangan formasi penghancur angin pembunuh tersebut langsung menghantam telak tubuh Jiang Hong, hingga membuatnya batuk darah dan tewas. Menyaksikan kejadian itu, Duan Qian sontak berteriak panik, "Tidak, Master!" Belum sempat dia menolong Jiang Hong, sebuah serangan juga menghantam telak tubuh Duan Qian, hingga membuat pakaian spiritual yang dia kenakan robek dan membuatnya juga ikut tewas di sana. Seusai membunuh mereka berdua, dengan aura penindasan, tanpa rasa malu, Feng Mingqi mengatakan, "Semua orang yang berada di sini dengarkan aku, karena Jiang Hong dari Sekte Feixian yang mengganggu jalannya pertandingan normal dan dia menolak untuk mendengarkan peringatan kami. Oleh karena hal itu, dia dibunuh oleh formasi pelindung sekte kami, dan hasil pertandingan kali ini wajar dan sah. Jika ada yang tidak puas, dia bisa berdiri sekarang." Mendengar itu, para penonton di sana sama sekali tidak ada yang berani untuk berdiri dan protes. Mereka hanya berdiam diri ketakutan menyaksikan pembantaian itu. Melihat tidak ada yang keberatan dengan kemenangan sektenya, Master Sekte Satian, Feng Mingqi mulai berjalan menghampiri tubuh Duan Qian yang sudah tak bernyawa di sana. Dan dia bergegas menginstruksikan para bawahannya, untuk mengambil artefak yang berada di tubuh Duan Qian yang terkapar di sana. Kalian, segera ambil semua senjata spiritual yang berada di tubuhnya, dan simpan semua senjata tersebut di paviliun harta karun Sekte Yanxia kita. Setelah memberikan instruksi tersebut, dengan gembira, Feng Mingqi bergumam, dengan begini kita telah membantu pemimpin Sekte Tang dalam menghabiskan kekayaan Sekte Feixian. Dan kita memperoleh begitu banyak senjata spiritual tingkat tinggi, dapat dikatakan ini seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Ayo, cepat kita kembali dan mari kita undang Master Sekte Wan Hua, Immortal Tuan Tang, dan mari kita beritahukan kabar baik ini. Kembali lagi di sisi Jiang Cheng, muncul notifikasi di panel sistemnya, ding, ada kemajuan dalam progres, poin hadiah, 18 juta poin, poin host saat ini, 24.951.395 poin. Jalur tugas, menyatukan 3 alam, tugas, memiliki sekte, selesai, menjadi pemimpin prefektur Feiyun, selesai, terkenal di prefektur Feiyun, selesai, menaklukkan sekte, selesai. Peringkat sekte naik ke tingkat tinggi, selesai, menjadi pemimpin aliansi alam 1000 roh, selesai, menjadi pemimpin aliansi domain Jiusheng, selesai, menjadi pemimpin aliansi domain Tongming, selesai. Ding, pengikut Jiang Hong tewas, ding, pengikut Duan Qian tewas. Menerima notifikasi kabar duka tersebut, sontak membuat Jiang Cheng marah, sungguh keterlaluan. Scene kembali lagi di arena kompetisi seni bela diri divisi Changtian, terlihat tubuh Jiang Hong dan Duan Qian yang dibiarkan tergeletak di sana seusai merampok semua barang berharga mereka. Tak berselang lama, Jiang Cheng bergegas teleport ke sana, setelah mendapatkan notifikasi kabar duka tersebut, untuk menyelamatkan mereka berdua. Jiang Cheng sama sekali sudah tak bisa berkata-kata lagi, melihat kedua muridnya yang dibunuh secara mengenaskan di sana. Dengan cepat, Jiang Cheng mulai membangkitkan mereka berdua. Ding, memulai kebangkitan, target, Jiang Hong, dan Duan Qian, waktu kematian, 1 hari, poin yang dikonsumsi, 3.600 poin, ding, kebangkitan berhasil, poin host saat ini, 24.947.795 poin. Mendapati dirinya masih hidup, Duan Qian sontak dibuat kebingungan, aku masih hidup, bukankah aku sudah dibunuh oleh formasi pelindung Sekte Satian? Dengan ekspresi mesum, Jiang Hong yang juga sudah dibangkitkan menanggapi. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, Master Sekte kita memiliki metode immortal, yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Melihat mereka berdua yang menatapnya dengan ekspresi mesum, Duan Qian sontak terkejut malu, menyadari bahwa baju yang dia kenakan telah robek. Itu, tidak, pakaianku hilang, dan semua senjata spiritualku juga hilang semua. Menyadari hal tersebut, dengan kesal, Jiang Cheng langsung bergegas bertanya,
Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian bisa dipukuli sampai mati di dalam pertandingan yang begitu baik? Menerima pertanyaan tersebut, sambil menangis, Jiang Hong mulai menjelaskan, itu, pelakunya para bajingan dari Sekte Satian. Mereka pasti tertarik ketika melihat begitu banyak senjata spiritual bermutu tinggi di tubuh Duan Qian, jadi mereka mulai berpikiran licik untuk menghasilkan uang. Para anjing tua itu tidak hanya berbuat curang saat kompetisi, tetapi mereka juga merampok dan membunuh orang. Mereka sangat kejam, kita tidak boleh mengampuni mereka. Scene berpindah beberapa saat kemudian, di gerbang depan Sekte Satian. Terlihat, Jiang Hong, Jiang Cheng dan Duan Qian telah tiba di sana dengan amarah yang membara untuk melakukan balas dendam. Jiang Hong berteriak, "Hei, kalian sekelompok orang kotor, kalian telah mengambil uangku, kalian juga berani membunuh muridku, mengapa kalian sekarang tidak segera keluar dan mati saja?" Tak ingin banyak basa-basi, Jiang Cheng bergegas mengeluarkan pedangnya berniat untuk langsung menyerang sekte tersebut. Sudah tidak perlu banyak bicara omong kosong pada mereka, karena aku datang ke sini hari ini hanya untuk menikmati menggali kuburan leluhur mereka. Tepat setelah dia mengatakan hal tersebut, tak menunggu lama, Jiang Cheng langsung melancarkan serangan menggunakan teknik Heavenly Moon ke arah sekte Satian di sana. Serangan tersebut melesat menghantam telak sekte Satian hingga membuat sekte Satian bergetar. Para tetua yang berada di dalam sekte Satian sontak panik. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menyerang sekte ini? Salah seorang bawahan menjawab, melapor kepada Master Sekte, bukankah yang menyerang ini adalah dua orang dari sekte Fei Xian itu? Menerima laporan tersebut, Feng Mingxi sontak dibuat kebingungan. Hah, mereka berdua, dua orang yang mana yang kau maksud? Itu, mereka berdua adalah dua orang yang dipukuli sampai mati oleh formasi besar sekte kita di arena kompetisi sebelumnya. Menerima penjelasannya tersebut, Feng Mingxi semakin dibuat kebingungan, bukankah mereka sudah kita pukuli sampai mati sebelumnya? Itu, aku juga tidak tahu. Entah bagaimana caranya mereka semua bisa hidup kembali, dan bahkan mereka juga membawa seorang penolong dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih kuat. Karena semakin dibuat penasaran tentang siapa orang yang menyerang, mereka bergegas pergi keluar untuk secara langsung melihat orangnya. Hei, siapa kau, beraninya menyerang sekteku? Melihat para tetua sekte Satian yang keluar, dengan aura yang membara, Jiang Cheng mengatakan, kalian sungguh sangat berani, sekte Fei Xianku dengan baik hati mengadakan kompetisi di sini, tetapi kalian justru menipu dalam kompetisi. Ditambah kalian juga membunuh anggota kami. Jika aku tidak menghancurkan sekte kalian hari ini juga, itu akan dianggap tidak masuk akal. Melihat sosok orang yang berbicara tersebut, Feng Mingxi dan Feng Mingxi sontak dibuat terkejut panik. Dia adalah Master Sekte Fei Xian, Jiang Cheng. Apa katamu, alam seribu roh itu jaraknya puluhan ribu mil dari sini, jadi bagaimana dia bisa sampai di sini dengan begitu cepat? Tak ingin sektenya benar-benar dihancurkan, Feng Mingxi bergegas berteriak meminta waktu untuk menjelaskan, hei, tunggu, aku ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Mendengar teriakannya tersebut, Jiang Cheng menahan serangannya, dan membiarkan Feng Mingxi untuk berbicara, oh, hal apa yang bisa kamu katakan? Namun, bukannya memberikan sebuah penjelasan, mereka justru memanfaatkan kesempatan yang diberikan, untuk memanggil bala bantuan, kami mengundang tubuh Dharma Master Sekte Tang. Tak menunggu lama, pancaran cahaya dari tubuh Dharma Master Sekte Tang Wei muncul menyilaukan pandangan Jiang Cheng. Apa-apaan ini? Tubuh Dharma Tang Wei yang dipanggil, dengan sedikit kesal, mengatakan, bukankah aku sudah memberitahu kalian untuk tak menggunakan tubuh Dharmaku kecuali benar-benar diperlukan? Para penatua Sekte Satian bergegas menjelaskan, tapi ini benar-benar pilihan terakhir kami Master Tang. Karena orang-orang dari Sekte Fei Xian itu datang ke pintu sekte kami sekarang, jadi kami mohon bantuannya Master Sekte Tang. Mendengar itu, pandangan Tang Wei langsung teralihkan pada seorang pria yang berdiri dengan membawa pedang di bahunya, yang tidak lain adalah Jiang Cheng, Master Sekte Fei Xian yang mereka sebutkan. Sambil menunjuk ke arah Jiang Cheng, Tang Wei bertanya, apakah kau ini bintang yang sedang naik daun akhir-akhir ini, Master Sekte Fei Xian, Jiang Cheng itu? Kakek roh Tang Wei, yang hanya Tang Wei yang bisa melihatnya, mengatakan, tulang akar milik anak ini sangat bagus,
ini tidak kalah dengan tulang akar milik gadis kecil yang mengembangkan elemen gelap yang kita temui di domain Tongming sebelumnya. Sebenarnya apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga banyak anak surgawi yang muncul? Mendengar perkataannya, tubuh Dharma Tang Wei bertanya, jadi bagaimana? Apakah kali ini aku bisa bertarung melawannya? Kakek roh Tang Wei menjawab, sebelumnya saat di domain Tongming kita dirugikan oleh penekanan hukum di sana, jadi kita tidak bisa melawan. Akan tetapi, sekarang kita sedang berada di kandang kita sendiri. Jadi mengapa tidak menghadapinya saja dia di sini, untuk menghilangkan masalah di masa depan? Tang Wei menanggapi, tetapi aku sekarang hanyalah sebuah tubuh Dharma, dan kekuatanku sekarang kurang dari setengah kekuatan asliku. Jadi, apakah Sang Immortal Venerable memiliki sebuah metode immortal yang dapat membantuku? Mengetahui kekhawatiran Tang Wei tersebut, kakek roh pendampingnya, langsung bersiap menjentikkan jarinya, dan dengan santai, mengatakan, kau jangan khawatir, serahkan saja masalah itu padaku. Setelah mengatakan hal itu, kakek roh pendamping Tang Wei langsung menggunakan teknik Immortal Falling Star Card, untuk memindahkan tubuh asli Tang Wei ke sana. Hingga menimbulkan pancaran cahaya yang menyilaukan pandangan lagi, sialan, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tak berselang lama, setelah cahaya mereda, tubuh asli Tang Wei telah berhasil dipindahkan ke sana. Menyaksikan kejadian itu, para tetua Sekte Satian sontak sangat kagum dibuatnya. Tubuh Dharma Master Sekte Tang telah berubah menjadi tubuh aslinya. Apakah memang ada metode immortal semacam itu di dunia ini? Bukankah ini sama saja dengan berteleportasi? Para anggota Sekte Satian juga seketika bersorak memujinya, Master Sekte Tang sungguh hebat. Dengan dukungan Master Sekte Tang, mengapa kita harus takut pada Sekte Feixian, Jiang Cheng? Dengan kedatangan Master Sekte Tang ke sini, mari kita lihat apa kamu masih berani sok kuat di sini. Menerima pujian tersebut, dengan gayanya, Tang Wei mengatakan, hei, kalian jangan meremehkan musuh, kultivasi dan tulang akar lawan juga sebanding dengan milikku. Jika ingin mengalahkannya, kalian harus menggunakan formasi besar kalian, dan bekerja sama denganku untuk melawannya. Mendengar teguran Tang Wei tersebut, mereka masihlah sangat meremehkan Jiang Cheng. Ikuti pengaturan Master Tang, haha, anjing kecil Jiang Cheng, ayo, kau akan mati. Sementara kakek roh Tang Wei, sedang bergumam, dalam hatinya, sambil menggunakan sebuah teknik, dewa mengirimku sepotong daging gemuk seperti ini, surga tetap membantuku ternyata, hehe. Dia sedang menggunakan sebuah teknik ramalan hitungan jari untuk melihat masa depan, begitu aku membantu Tang Wei menyerap keberuntungan anak ini, kembalinya aku ke alam atas sudah dekat. Akan tetapi, dia sontak dibuat syok ketika melihat masa depan yang akan terjadi. Ini, apa-apaan ini? Masa depan yang dia lihat dari teknik ramalannya adalah Jiang Cheng dengan aura merah yang mengerikan, berhasil membantai seluruh anggota Sekte Satian di sana termasuk Tang Wei. Melihat kejadian yang akan terjadi jika mereka melawan Jiang Cheng yang begitu mengerikan, kakek roh Tang Wei seketika berkeringat dingin. Tidak, ini tidak benar, bagaimana itu bisa terjadi? Dengan penuh kepanikan, kakek roh Tang Wei bergegas memperingati Tang Wei untuk segera membatalkan pertarungan. Berhenti, tunggu, jangan lakukan itu. Tang Wei bergegas bertanya, memangnya ada apa? Dia menjelaskan, ada yang salah. Aku baru saja menggunakan teknik ramalan, dan aku melihat pertarungan ini adalah bencana besar. Kita tak boleh melakukan pertarungan dalam pertarungan ini, cepat, segera hentikan pertarungan, dan buat dia agar tidak melakukan pertarungan sekarang. Melihat kakek roh pendampingnya yang begitu ketakutan, Tang Wei sontak panik, dalam hatinya, aku belum pernah melihat Sang Immortal Venerable begitu ketakutan, sebenarnya apa asal-usul Jiang Cheng ini? Namun, belum sempat dia membatalkan pertarungan, Jiang Cheng sudah terlebih dahulu melancarkan serangan ke arahnya menggunakan teknik, pedang Heavenly Moon. Serangan tersebut langsung melesat ke arah Tang Wei di bawah, akan tetapi, Tang Wei masih bisa memblokir serangan tersebut menggunakan teknik Immortal Colorful Flow. Mendapati Tang Wei yang berhasil menahan serangannya, Jiang Cheng sedikit terkejut. Dalam hatinya, dia benar-benar mampu memblokir seranganku dengan begitu mudah, Tang Wei ini ternyata memang sangat kuat. Namun, tak lama, muncul beberapa pusaran angin dari formasi besar Sekte Satian,
yang langsung mengepung dirinya di sana. Menyaksikan para anggota Sekte Satian yang justru mulai menyerang Jiang Cheng, Tang Wei sontak panik, sialan. Dengan cepat, Tang Wei melirik para anggota Sekte Satian untuk meminta mereka menghentikan penyerangan. Hei, tunggu, tahan, jangan lakukan itu. Akan tetapi, peringatannya benar-benar sudah terlambat, karena mereka telah melancarkan serangan formasi penghancur angin pembunuh tersebut ke arah Jiang Cheng. Serangan formasi tersebut mulai melesat ke arah Jiang Cheng, yang sebenarnya hanya berdiam diri santai di sana menunggu kematian datang. Sambil memejamkan matanya menunggu serangan datang menghantamnya, Jiang Cheng berpikir, coba kulihat rencana bertahan hidup macam apa yang akan sistem berikan setelah ini. Namun, sebelum serangan formasi tersebut berhasil menghantam tubuhnya, muncul beberapa pilar cahaya dari teknik Immortal Myriad Colorful Flow. Tang Wei melesat menghancurkan serangan formasi itu. Sementara itu, Jiang Cheng yang belum menyadari bahwa serangan formasi tersebut telah lenyap, dia masihlah memejamkan mata menunggu serangan formasi tersebut menghantamnya. Akan tetapi, karena serangan formasi tersebut tak kunjung datang menghantamnya, Jiang Cheng bergegas membuka matanya lagi, dan dia seketika dibuat kebingungan melihat serangan formasi yang telah hilang. Dengan ekspresi jeleknya, Jiang Cheng melihat Tang Wei yang terluka di belakangnya, dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan?